Tuhan memberkati supaya kami Tuhan peruntukkan uang kami yang Yesus kami siap melayani. Haleluya. Shalom semua anak-anak ibu SMP Metode 10 Belawan. Apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Ibu harapkan semuanya di dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, buat anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, ada baiknya untuk kita mengikuti ibadah sejenak. Nah, kita saat teduh sejenak, kita saat teduh dimulai. Nah, anak-anak ibu semuanya, Tuhan selalu punya banyak waktu untuk kita. Maka mari kita nyanyikan satu lagu pujian, Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Kita angkat lagu pujian kita, Waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.
buat penyertaan serta kasih setiamu kepada kami. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa yang baik buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari Bapa, hingga saat ini Bapa, Engkau masih menyertai kami dan memberikan kesehatan buat kami. Bapa yang baik, kami juga berdoa Bapa buat anak-anak didik kami, siswa SMP Metode 10 Belawan ini. Bapa yang baik, kiranya Engkau Bapa yang baik memberkati mereka selalu, Bapa yang baik, memberikan hikmat Bapa kepada mereka, memberikan kepintaran Bapa buat mereka dalam menyerap setiap pembelajaran yang diberikan oleh kami para gurunya. Berikan juga semangat kepada mereka Bapa yang baik. Bapa yang baik, kiranya Engkau juga yang memberkati orang tua mereka Bapa yang baik, apapun yang menjadi pekerjaan mereka Bapa yang baik, supaya Engkau yang memberkati dan melimpahkan rezeki-Mu Bapa yang baik, supaya mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka, serta dapat menyelesaikan setiap administrasi sekolah anak-anak didik ini. Bapa yang baik, kami juga Bapa berdoa buat pimpinan kami Bapa yang baik, Bapa Pendeta Haris, kiranya Engkau yang memberkati mereka, Bapa Pendeta Haris selalu Bapa yang baik, Engkau berkati kesehatannya Bapa, Engkau pulihkan dia semakin lebih baik lagi Bapa yang baik. Kiranya juga Bapa yang baik, Engkau yang memberkati kepemimpinannya Bapa yang baik, bantu dia Bapa supaya menjadi lebih bijaksana lagi Bapa yang baik dalam mengambil setiap keputusan dengan benar. Bapa yang baik, kami juga Bapa berdoa buat rekan-rekan kami guru Bapa yang baik, berikanlah kami selalu kesehatan Bapa yang baik, berikan kami kemurahan rezeki, suami anak kami semuanya Bapa yang baik, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa yang baik, berkati juga Bapa keluarga kami semuanya, baik yang jauh maupun yang dekat, kiranya Engkau memberkati. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat rekan kami dulu, Ibu Suryati. Bapa yang baik, kiranya Engkau yang semakin membuatkan beliau Bapa yang baik, sembuhkan penyakit beliau melalui dokter dan obat yang beliau minum. Semakin kiranya Engkau yang menguatkan beliau Bapa yang baik untuk menjadi seorang ibu dan seorang ayah juga Bapa yang baik. Kiranya Engkau yang memberikan penghiburan buat ibu dan juga anak serta keluarga besarnya Bapa yang baik. Bapa yang baik, di atas segalanya itu juga banyak dosa yang telah kami perbuat, kiranya hapuskan itu, layakkan kami menerima berkat-Mu. Bapa yang doa dapat kami sampaikan, terima dan sempurnakan doa kami ini melalui nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, mari kita angkat satu lagu pujian, besarkan nama Tuhan. Mari kita muliakan nama Tuhan, mari kita besarkan nama Tuhan, kita angkat satu lagu pujian.
mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian dengan Sayapku. Lagu puji-pujian. Nah, diharapkan kalian itu bisa menjadi semangat hidupmu dan semangat untuk belajar untuk memuji nama Tuhan. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum Ibu menyampaikan firman Tuhan, alangkah baiknya kita akan berdoa dulu. Ya, kita berdoa, tutup matanya, satukan hati, kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Puji dan syukur kami ucapkan, terima kasih Tuhan. Di mana Tuhan telah memberikan kami nafas kehidupan, pribadi lepas pribadi Bapa yang baik. Tuhan, tadi kami Tuhan sudah mendengarkan lagu puji-pujian Bapa. Biarlah Tuhan lagu pujian itu dapat menyenangkan hati kami Tuhan. Terlebih Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan Yesus. Bapa yang baik, tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau berkata-kata melalui hamba-Mu Tuhan, agar hamba-Mu bisa menyampaikan firman-Mu buat anak-anak didikan Tuhan, khususnya SMP. Bapa yang baik yang adalah manusia tidak luput dari dosa, ampunkan Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat kasih karunia-Mu yang Kau tambahkan di dalam kehidupan kami. Hanya ini permohonan kami Tuhan yang kami laskan. Di dalam darah Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan lagu pujian, kita buka dulu Alkitab kita, tapi sebelum itu Ibu kami menyapa anak-anak semuanya. Salam semuanya. Iya, salam. Nah, coba anak-anak semuanya dibuka Alkitab kita yang di rumah ya, Nak ya. Yang di rumah yang diambil dari Roma 12 ayat yang kedua. Sekali lagi, Roma 12 ayat yang kedua. Ya, kita membacanya ya bersama-sama.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang hendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, itulah tadi nas firman Tuhan pada hari ini, yang dimana kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bertema tentang generasi yang tampil beda. Apa tadi dikatakan, nak? Generasi tampil beda. Nah, coba kalian lihat atau kalian lihat di dalam kehidupan kita sehari. Nah, generasi, apalagi di zaman era globalisasi zaman sekarang ini, banyak anak-anak muda yang suka mengikuti namanya tren. Apa tadi dikatakan? Tren, gaya. Ya, kayak dikatakan kalau pernah kalian baca kitab, semakin hari semakin canggih era globalisasi kita ini. Nah, mungkin kalau misalnya kalian lihat di dalam lingkungan, di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat, ya. Nah, banyak sekali kita lihat banyak perubahan-perubahan di dalam hidup kita. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, karena kita melihat tren atau gaya yang kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya yang zaman sekarang ini apa yang tren? Contohnya pakaian. Ya, pakaian kalian lihat di televisi, artis hari ini bajunya seperti ini, cantik ya. Nah, bagi masyarakat atau kaum awam pasti melihat, begitu baju modern sekarang ya. Pasti kamu akan membelinya baju seperti sehari ini tadi. Nah, itu tadi contohnya seperti pakaian. Nah, yang kedua, kalau kita lihat itu adalah mengenai tentang media sosial, baik Facebook, WA, atau Instagram. Nah, sering mungkin kamu yang tidak mempunyai HP Android, kamu istilahnya merasa sindir lah gitu, istilahnya merasa, kayak aku kok gak kenal Facebook ya, aku kok gak kenal WA ya, aku kok gak kenal Instagram ya, sementara kawanku itu lengkap semua di HP-nya. Nah, pasti kamu berpikir seperti itu ya anak-anak semuanya ya. Kenapa? Karena kamu lihat temanmu yang tadi mempunyai HP, yang dimana dalam HP-nya itu mempunyai aplikasi yang lengkap. Contohnya tadi WA, Instagram, Facebook, ya. Itu mengenai tadi media sosial. Nah, baru kita lihat tren gaya yang paling kita lihat itu mulai tentang tutur bahasamu, perkataanmu. Di zaman sekarang ini banyak ibu lihat anak-anak di zaman sekarang ini banyak yang suka mengeluarkan cakap-cakap kotor. Padahal Tuhan tidak suka melihat seperti itu. Nah, bagi anak semuanya, Tuhan pun melihat apa yang kita perbuat semasa hidup kita. Nah, jikalau kita memaksakan kehendak, jika kita mengikuti tren yang tidak baik, yang dilarang Tuhan, Tuhan itu pasti marah. Ibu yakin itu, ibu percayakan itu. Amin. Iya, amin. Harus kita aminkan. Ya, nak ya. Kalau misalnya kita bisa mengikuti tren, tapi mengikuti tren harus kita tetap ke jalan yang benar dengan mengikuti Tuhan Yesus. Ya. Iya, kalau misalnya di zaman sekarang ini, zaman era globalisasi ini, semakin lama kita lihat semakin canggih. Dulunya kita nggak mengenal komputer, sekarang mengenal komputer. Dulunya kita nggak mengenal HP, sekarang mengenal HP. Ya, nah ya, itu semakin kita lihat zaman. Makanya ada katakan zaman edan. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjadi anak yang bisa mengikuti tren di dalam mengikuti perintah Tuhan? Di sini coba kamu lihat Alkitab itu ya, nak ya. Ya, di Alkitab di Roma 12 tadi ayat yang kedua, ada 3 cara untuk mengikuti tren dalam mengikuti kebenaran Tuhan. Yang pertama apa itu, Bu?
di dalam jalannya Tuhan. Itulah dikatakan hati yang bersih. Dan kedua, apa itu lagi? Nah, yang kedua itu adalah menjauhi hawa nafsu. Banyak sekali yang kita lihat di dalam kehidupan kita sering ingin mempunyai keinginan. Hawa nafsu itu adalah keinginan. Keinginan apa itu, Bu? Nah, seperti saya katakan tadi, apa yang kamu lihat sama temanmu yang baru, pasti itu yang kamu inginkan. Benar atau tidak? Benar. Istilah katanya, kamu tidak mau kalah sama kawanmu yang tadi, yang kamu lihat tadi. Nah, ini salah satu contoh ilustrasi. Orang yang bekerja pejabat tinggi, contohnya DPR, itu pasti hasilnya gajinya itu 300 juta sebulan. Benar kan? Benar. Tapi ingat, karena hawa nafsunya ini, keinginannya itu terlalu tinggi, tidak ada merasa kepuasan dalam hidupnya, mereka itu kurang puas dengan gaji yang 300 juta sebulan. Padahal kalau bagi kita sendiri, nah, itu sudah lebih dari cukup gaji yang dikasih Tuhan melalui pekerjaan kita. Nah, tadi karena saya katakan tadi, orang yang kerja DPR yang gaji 300 juta, dia merasa belum puas. Bagaimana dengan caranya belum merasa puas? Berarti dia timbullah rasa hawa nafsunya, keinginannya, bahwasanya dia akan melakukan korupsi. Nah, itulah salah satu contoh yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Makanya orang mengatakan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kenapa? Karena di dalam hidup manusia tidak ada namanya rasa kepuasan. Hawa nafsunya itu terlalu tinggi. Itu maksud di dalam nas firman Tuhan ini, nah. Amin. Amin. Ya. Yang ketiga apa lagi itu, nah? Menjadi teladan. Menjadi teladan ini, kita harus bisa menjadi orang yang dicontoh, yang patut dicontoh. Khususnya SMP, yang dimana kamu itu sekarang masa remaja, masa yang dimana keluar masa pubertasmu, masa yang mengenal namanya kasih istilah pacaran. Nah, ingat, selagi kita masih sekolah, tidak diizinkan kita mengenal namanya pacaran. Tujuan kita itu apa sekarang? Tujuan anak itu sekarang adalah belajar dan belajar. Ingat, nak, hargailah jerih payah orang tuamu. Di mana orang tuamu yang bekerja, mulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari, tidak dikenalnya matahari untuk apa? Bekerja untuk mencari nafkah buat anak-anaknya, buat keluarga kita. Ya, anakku ya. Nah, disinilah. Nah, bagaimana caranya kita sebagai menjadi orang teladan? Nah, kita tidak susah untuk mengikuti atau tidak susah untuk menjadi orang teladan. Ingat, kalau misalnya kita ingin menjadi orang teladan, kita harus benar-benar memberikan hati dan niat kita sendiri. Yang pertama sekali, kita harus rajin ke gereja, berdoa, membaca kitab. Itu yang paling utama kalau kita memang menjadi orang yang pengen dicontoh orang. Dicontoh seperti apa itu? Menjadi orang baik. Seperti yang katakan tadi, rajin ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, sering melakukan ibadah di rumah, acara antara remaja. Itu biasanya ada kan yang dilakukan di gereja kita masing-masing? Ada, nah. Atau dikatakan naposo bulung. Nah, khususnya SMP, kami ini udah bisa dikatakan masuk ke namanya remaja ataupun naposo bulung di gereja kita masing-masing. Kenapa? Karena disitulah kita ditumbuhkan iman kita oleh Tuhan. Jadi kita itu bergaul sama orang-orang yang benar. Kalau misalnya kita bergaul sama orang yang tidak benar, orang yang suka melakukan kejahatan, itu bukan menjadi orang yang bisa dipatut atau bisa menjadi orang teladan, atau tidak bisa dijadikan contoh. Ya, nah ya. Itulah ketiga, bagaimana cara kita sebagai bisa menjadi
berbeda dengan zaman sekarang ini. Kita melakukan tren untuk mengikuti namanya firman Tuhan. Amin. Nah, amin, kita bisa dalam doa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur atas kehadiran Bapa yang baik, di mana Tuhan telah memberikan kami nafas kehidupan, Bapa. Tuhan, kami Tuhan sudah mendengarkan sebagian firman Bapa. Biarlah Tuhan, firman dari Tuhan yang bertema tentang generasi tampil beda, Bapa. Jadi kalau Tuhan firman ini bertumbuh, berakar, dan berbuah di setiap kehidupan anak-anak Tuhan, khususnya SMP Metode 10 Belawan, Bapa. Biarlah Tuhan, anak-anak kami Tuhan, anak didik kami Tuhan, menjadi orang generasi yang benar-benar mengikuti firman Tuhan Yesus. Bapa yang baik, begitu juga Tuhan, orang tua anak didik kami Tuhan. Kira Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka Tuhan, kami yakin yang percaya Tuhan, pasti Tuhan memberkati setiap pekerjaan orang tua anak didik kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, secara khusus kami Tuhan berdoa buat anak SMP Tuhan yang sudah mulai tatap muka ataupun daring Bapa. Biarlah Tuhan Engkau menambahkan roh semangatnya belajar Bapa. Jadi kalau mereka Tuhan anak yang takut akan Tuhan, anak yang patuh kepada orang tua dan patuh kepada gurunya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga Tuhan berdoa buat Bapak Pendeta Haris Sagian Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati proses pemulihan beliau Tuhan. Jadi kalau beliau pemimpin yang bijaksana dalam memimpin sekolah Metode 10 Belawan Bapa. Begitu juga Tuhan anak-anak dan istrinya Tuhan. Engkaulah memberkati kesehatan mereka Tuhan, dan tambahkan rezekimu dan berkat-Mu di tengah-tengah keluarga Bapak Pendeta Haris Sagian Tuhan. Begitu juga Tuhan kami sebagai guru-guru Bapa. Engkaulah memberikan kami kesehatan, roh kebijaksanaan, dan roh kesabaran, agar kami lebih sabar untuk mengajari dan mendidik anak-anak kami Tuhan dengan baik dan benar. Bapa yang baik, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Ampunkan Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami, baik dan sikap, tingkah laku maupun perkataan kami Tuhan. Kiranya Tuhan menghapuskannya semuanya itu, agar tidak terhalang berkat kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Hanya ini permohonan kami Tuhan, kami alaskan. Di dalam darah Anak Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, menjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.